Pemirsa Mozaik Islam, di tahun 2015 lalu, fenomena batu akik melanda Indonesia. Tak peduli pria, wanita, tua maupun muda, segala lapisan masyarakat berburu batu alam ini untuk dijadikan perhiasan, di antaranya cincin batu akik. Kesenangan terhadap benda satu ini tidak terbatas untuk penggunaan sehari-hari, namun juga kerap diperuntukkan sebagai benda koleksi hingga investasi. Maklum saja, dari sebuah cincin batu akik bisa dihargai mencapai puluhan miliar rupiah. Maka wajar jika cincin batu akik tertentu digolongkan sebagai cincin berharga di dunia. Nah, pemirsa Mozaik Islam, ingin tahukah cincin lain yang keberadaannya dianggap begitu berharga di dunia? Mozaik Islam akan memaparkan beberapa di antara cincin tersebut. Berikut selengkapnya. Inilah cincin paling berharga bagi umat muslim seluruh dunia. Cincin ini pernah melingkar di jari milik suri tauladan manusia Rasulullah SAW. Penggunaan cincin bagi Rasulullah SAW bukanlah sebagai media berhias, melainkan membawa misi yang sangat penting dalam perkembangan Islam. Cincin berlafadzkan Muhammad Rasulullah SWT ini mengambil bagian dalam dakwah yang dijalankan Rasulullah SAW. Cincin Nabi Muhammad SAW dipergunakan sebagai stempel surat yang dikirimkan kepada para raja dan petinggi non-muslim, di mana surat tersebut berisikan ajakan kepada sekalian pemimpin di seluruh dunia agar turut meyakini iman Islam. Sebelum adanya cincin stempel surat Nabi, para raja enggan menerima surat tersebut dikarenakan ketidakpercayaan mereka jika surat tersebut benar-benar berasal dari Rasulullah SAW. Sebagaimana disebutkan dalam hadis berikut. Nabi SAW hendak menulis surat ke Kisra Persia, Kaisar Romawi, dan Najasyi Ethiopia. Kemudian ada yang mengatakan, mereka tidak mau menerima surat, kecuali jika ada stempelnya. Lalu Rasulullah SAW membuat cincin dari perak dan diukir tulisan Muhammad Rasulullah. Saya melihat putihnya cincin itu di tangan beliau. Hadis riwayat Ahmad, Bukhari, dan Muslim. Berdasar sebuah hadis, mata cincin perak milik Rasulullah SAW sendiri berasal dari wilayah Habasyah atau yang kini dikenal dengan Ethiopia. Anas bin Malik berkata, sesungguhnya Rasulullah SAW memakai cincin perak di tangan kanan beliau. Ada mata cincinnya terbuat dari batu Habasyah Ethiopia. Beliau menjadikan mata cincinnya di bagian telapak tangannya. Hadis riwayat Muslim. Saat ini, cincin Rasulullah SAW beserta surat-surat yang pernah beliau kirimkan kepada beberapa petinggi non-muslim tersimpan rapi di bawah pengawasan Istana Topkapi Istanbul. Cincin berharga lainnya bagi umat muslim seluruh dunia merupakan kepunyaan dari Nabi Sulaiman alaihissalam. Berdasar sumber kisah Bani Israel, cincin milik Nabi Sulaiman alaihissalam terdiri dari 4 sisi dan diturunkan dari langit. Adapun keistimewaan yang dibawanya, yakni dengan cahaya yang bersinar pada cincin tersebut mampu menerangi wajah kaum mukminin di akhir zaman kelak, sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, binatang bumi itu akan keluar dengan membawa tongkat Musa dan cincin Sulaiman, maka ia akan mencap hidung orang kafir dengan tongkat dan akan membuat terang wajah orang mukmin dengan cincin. Sehingga dengan demikian, apabila telah berkumpul beberapa orang-orang yang makan di suatu meja hidangan, maka salah seorang dari mereka akan berkata, makanlah ini wahai orang mukmin, dan makanlah ini wahai orang kafir. Hadis riwayat Abu Daud, Ahmad, dan Ibnu Majah. Meski bermakna penting, namun cincin Nabi Sulaiman alaihissalam bukanlah sebuah jimat seperti yang dituduhkan golongan pembenci Islam. Kekuatan mengagumkan yang dimiliki putra dari Nabi Daud alaihissalam ini sepenuhnya bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala atas doa-doa yang pernah dipanjatkan Nabi Sulaiman alaihissalam itu sendiri. Sayangnya hingga kini, cincin Nabi Sulaiman alaihissalam tidak diketahui keberadaannya. Namun banyak pihak tak bertanggung jawab mengaku-ngaku memiliki batu cincin Nabi Sulaiman alaihissalam. Yang lebih menyesatkannya lagi, cincin itu kemudian dikait-kaitkan akan mendatangkan rezeki dan keberhasilan dalam hidup. Astaghfirullahaladzim. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Dia mengampuni segala dosa yang selain dari syirik itu bagi siapa yang dikehendakinya. Quran Surat An-Nisa ayat 48.
Selain cincin milik utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada pula cincin lain yang kehadiran yang mampu menarik perhatian dunia, seperti yang satu ini misalnya. Jika biasanya bahan pengikat cincin berjenis logam, maka tidak demikian dengan perhiasan buatan Swiss Jewelry asal Swiss ini, di mana keseluruhan bagian cincin terbuat dari satu bongkah berlian utuh dan murni. Diklaim sebagai yang pertama dan satu-satunya di dunia, cincin berlian 150 karat tersebut bernilai 70 juta dolar Amerika Serikat atau setara dengan 930 miliar rupiah. Proses pembuatan cincin memakan waktu selama 1 tahun lamanya, hingga akhirnya di tahun 2012 lalu, cincin ini dipamerkan untuk umum. Perhatian dunia juga tertuju pada sebentuk cincin berlafazkan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ditemukan di areal pemakaman Viking dari abad ke-9 di Swedia. Cincin ini dinilai berharga karena menjadi satu-satunya peninggalan bangsa Skandinavia yang memiliki ukiran aksara Arab. Cincin misterius ini sendiri ditemukan dalam peti jenazah seorang wanita Viking. Pada mulanya, batu cincin berwarna merah muda keungu-unguan ini diperkirakan sebagai batu ametis. Namun dari penelitian lebih lanjut, diketahui bahwa material batu cincin terbuat dari kaca warna. Sebagaimana disebutkan Sebastian Wormlander, tim peneliti pakar biofisika asal Universitas Stockholm. Lebih lanjut, Wormlander pun menyebutkan bahwa kaca warna termasuk sebagai komoditas berharga di tahun 800 Masehi. Cincin berusia lebih dari 1000 tahun ini ditemukan melalui penggalian arkeologi pada tahun 1872 hingga 1895 di kota Birka yang berjarak 25 km dari Stockholm. Pemirsa Mozaik Islam, dalam Islam penggunaan cincin bagi laki-laki pada dasarnya diperbolehkan selama tidak menyalahi syariat yang berlaku. Islam mengharamkan kaum Adam menggunakan cincin terbuat dari material emas, sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Emas dan sutra dihalalkan bagi para wanita dari umatku, namun diharamkan bagi para pria." Hadis riwayat An-Nasai dan Ahmad. Begitu pula dengan cincin yang terbuat dari besi, dengan berdasar dari sebuah hadis di mana sebagian ulama berpendapat bahwa pemakaiannya diharamkan pula. Nabi SAW pernah melihat sebagian sahabat memakai cincin emas, lalu beliau berpaling dari mereka. Maka para sahabat membuang cincin itu dan menggantikannya dengan cincin dari besi. Lantas Rasulullah SAW bersabda, cincin itu lebih jelek dan merupakan perhiasan penghuni neraka. Hadis riwayat Bukhari. Tak hanya dari material pembentuk, syariat juga mengatur terkait letak penggunaan cincin tersebut. Mayoritas ulama berpendapat diperbolehkan baik di tangan kanan ataupun kiri, selama keberadaan cincin tidak mengganggu dalam menjalankan aktivitasnya sehari-hari. Selain itu, yang terpenting dan perlu diperhatikan kepada seluruh kaum muslimin adalah tidak diperbolehkan menggunakan cincin dengan ukiran sesuai milik cincin Rasulullah SAW. Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya aku telah menempa cincin dari perak dan aku mengukirnya dengan tulisan Muhammad Rasulullah. Maka janganlah seorang pun mengukir cincinnya dengan tulisan tersebut." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
wajah orang mukmin dengan cincin. Sehingga dengan demikian, apabila telah berkumpul beberapa orang-orang yang makan di suatu meja hidangan, maka salah seorang dari mereka akan berkata, "Makanlah ini wahai orang mukmin, dan makanlah ini wahai orang kafir." Hadis riwayat Abu Daud, Ahmad, dan Ibnu Majah. Meski bermakna penting, namun cincin Nabi Sulaiman alaihissalam bukanlah sebuah jimat seperti yang dituduhkan golongan pembenci Islam. Kekuatan mengagumkan yang dimiliki putra dari Nabi Daud alaihissalam ini sepenuhnya bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala atas doa-doa yang pernah dipanjatkan Nabi Sulaiman alaihissalam itu sendiri. Sayangnya hingga kini, cincin Nabi Sulaiman alaihissalam tidak diketahui keberadaannya. Namun banyak pihak tak bertanggung jawab mengaku-ngaku memiliki batu cincin Nabi Sulaiman alaihissalam. Yang lebih menyesatkannya lagi, cincin itu kemudian dikait-kaitkan akan mendatangkan rezeki dan keberhasilan dalam hidup. Astaghfirullahaladzim. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Dia mengampuni segala dosa yang selain dari syirik itu bagi siapa yang dikehendakinya. Quran Surat An-Nisa ayat 48. Selain cincin milik utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada pula cincin lain yang kehadiran yang mampu menarik perhatian dunia, seperti yang satu ini misalnya. Jika biasanya bahan pengikat cincin berjenis logam, maka tidak demikian dengan perhiasan buatan Swiss Jewelry asal Swiss ini, di mana keseluruhan bagian cincin terbuat dari satu bongkah berlian utuh dan murni. Diklaim sebagai yang pertama dan satu-satunya di dunia, cincin berlian 150 karat tersebut bernilai 70 juta dolar Amerika Serikat atau setara dengan 930 miliar rupiah. Proses pembuatan cincin memakan waktu selama 1 tahun lamanya, hingga akhirnya di tahun 2012 lalu, cincin ini dipamerkan untuk umum. Perhatian dunia juga tertuju pada sebentuk cincin berlafazkan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ditemukan di areal pemakaman Viking dari abad ke-9 di Swedia. Cincin ini dinilai berharga karena menjadi satu-satunya peninggalan bangsa Skandinavia yang memiliki ukiran aksara Arab. Cincin misterius ini sendiri ditemukan dalam peti jenazah seorang wanita Viking. Pada mulanya, batu cincin berwarna merah muda keungu-unguan ini diperkirakan sebagai batu ametis. Namun dari penelitian lebih lanjut, diketahui bahwa material batu cincin terbuat dari kaca warna. Sebagaimana disebutkan Sebastian Wormlander, tim peneliti pakar biofisika asal Universitas Stockholm. Lebih lanjut, Wormlander pun menyebutkan bahwa kaca warna termasuk sebagai komoditas berharga di tahun 800 Masehi. Cincin berusia lebih dari 1000 tahun ini ditemukan melalui penggalian arkeologi pada tahun 1872 hingga 1895 di kota Birka yang berjarak 25 km dari Stockholm. Pemirsa Mozaik Islam, dalam Islam penggunaan cincin bagi laki-laki pada dasarnya diperbolehkan selama tidak menyalahi syariat yang berlaku. Islam mengharamkan kaum Adam menggunakan cincin terbuat dari material emas, sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Emas dan sutra dihalalkan bagi para wanita dari umatku, namun diharamkan bagi para pria." Hadis riwayat An-Nasai dan Ahmad. Begitu pula dengan cincin yang terbuat dari besi, dengan berdasar dari sebuah hadis di mana sebagian ulama berpendapat bahwa pemakaiannya diharamkan pula. Nabi SAW pernah melihat sebagian sahabat memakai cincin emas, lalu beliau berpaling dari mereka. Maka para sahabat membuang cincin itu dan menggantikannya dengan cincin dari besi. Lantas Rasulullah SAW bersabda, cincin itu lebih jelek dan merupakan perhiasan penghuni neraka. Hadis riwayat Bukhari. Tak hanya dari material pembentuk, syariat juga mengatur terkait letak penggunaan cincin tersebut. Mayoritas ulama berpendapat diperbolehkan baik di tangan kanan ataupun kiri, selama keberadaan cincin tidak mengganggu dalam menjalankan aktivitasnya sehari-hari. Selain itu, yang terpenting dan perlu diperhatikan kepada seluruh kaum muslimin adalah tidak diperbolehkan menggunakan cincin dengan ukiran sesuai milik cincin Rasulullah SAW. Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya aku telah menempa cincin dari perak dan aku mengukirnya dengan tulisan Muhammad Rasulullah. Maka janganlah seorang pun mengukir cincinnya dengan tulisan tersebut." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
Sebelum adanya cincin stempel surat Nabi, para raja enggan menerima surat tersebut dikarenakan ketidakpercayaan mereka jika surat tersebut benar-benar berasal dari Rasulullah SAW, sebagaimana disebutkan dalam hadis berikut. Nabi SAW hendak menulis surat ke Kisra Persia, Kaisar Romawi, dan Najasyi Ethiopia. Kemudian ada yang mengatakan mereka tidak mau menerima surat kecuali jika ada stempelnya. Lalu Rasulullah SAW membuat cincin dari perak dan diukir tulisan Muhammad Rasulullah. Saya melihat putihnya cincin itu di tangan beliau. Hadis riwayat Ahmad, Bukhari, dan Muslim. Berdasar sebuah hadis, mata cincin perak milik Rasulullah SAW sendiri berasal dari wilayah Habasyah atau yang kini dikenal dengan Ethiopia. Anas bin Malik berkata, sesungguhnya Rasulullah SAW memakai cincin perak di tangan kanan beliau. Ada mata cincinnya terbuat dari batu Habasyah Ethiopia. Beliau menjadikan mata cincinnya di bagian telapak tangannya. Hadis riwayat Muslim. Saat ini, cincin Rasulullah SAW beserta surat-surat yang pernah beliau kirimkan kepada beberapa petinggi non-muslim tersimpan rapi di bawah pengawasan Istana Topkapi Istanbul. Cincin berharga lainnya bagi umat muslim seluruh dunia merupakan kepunyaan dari Nabi Sulaiman alaihissalam. Berdasar sumber kisah Bani Israel, cincin milik Nabi Sulaiman alaihissalam terdiri dari 4 sisi dan diturunkan dari langit. Adapun keistimewaan yang dibawanya, yakni dengan cahaya yang bersinar pada cincin tersebut mampu menerangi wajah kaum mukminin di akhir zaman kelak, sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, binatang bumi itu akan keluar dengan membawa tongkat Musa dan cincin Sulaiman, maka ia akan mencap hidung orang kafir dengan tongkat dan akan membuat Pemirsa Mozaik Islam, di tahun 2015 lalu, fenomena batu akik melanda Indonesia. Tak peduli pria, wanita, tua maupun muda, segala lapisan masyarakat berburu batu alam ini untuk dijadikan perhiasan, di antaranya cincin batu akik. Kesenangan terhadap benda satu ini tidak terbatas untuk penggunaan sehari-hari, namun juga kerap diperuntukkan sebagai benda koleksi hingga investasi. Maklum saja, dari sebuah cincin batu akik bisa dihargai mencapai puluhan miliar rupiah. Maka wajar jika cincin batu akik tertentu digolongkan sebagai cincin berharga di dunia. Nah, pemirsa Mozaik Islam, ingin tahukah cincin lain yang keberadaannya dianggap begitu berharga di dunia? Mozaik Islam akan memaparkan beberapa di antara cincin tersebut. Berikut selengkapnya. Inilah cincin paling berharga bagi umat muslim seluruh dunia. Cincin ini pernah melingkar di jari milik suri tauladan manusia Rasulullah SAW. Penggunaan cincin bagi Rasulullah SAW bukanlah sebagai media berhias, melainkan membawa misi yang sangat penting dalam perkembangan Islam. Cincin berlafadzkan Muhammad Rasulullah SWT ini mengambil bagian dalam dakwah yang dijalankan Rasulullah SAW. Cincin Nabi Muhammad SAW dipergunakan sebagai stempel surat yang dikirimkan kepada para raja dan petinggi non-muslim, di mana surat tersebut berisikan ajakan kepada sekalian pemimpin di seluruh dunia agar turut meyakini iman Islam.